Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana awal bulan Ramadan ini marilah saya nasihatkan untuk diri saya pribadi maupun kaum muslimin seluruhnya, marilah kita maksimalkan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala, bulan di mana Allah membuka pintu ampunan, bulan di mana Allah memberikan banyak keberkahan di dalamnya. Maka marilah kita fastabiqul khairat, bersama-sama berlomba-lomba untuk meraih keberkahan dari bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sampaikan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah telah menciptakan kita, maka Allah tahu betul bagaimana baik buruknya manusia, baik buruknya ciptaannya, maka Allah memberikan petunjuk. Maka kalau manusia dia membuat motor, mobil, atau mungkin barang elektronik, pasti dia diberikan juga buku pedomannya. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla yang maha tahu baik buruknya manusia, agar manusia ini selamat dan dia bahagia di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran, di situ banyak sekali keutamaannya, begitu banyak sekali keberkahannya. Keutamaan dari Al-Quran begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja keutamaannya? Insya Allah akan kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah Al-Quran adalah sebagai petunjuk, yang mana petunjuknya tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, Al-Quran juga sebagai tanda Allah memberikan kebaikan pada seseorang. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Diberikan hikmah. Yu'til hikmata may yasha, dialah Allah yang memberikan hikmah kepada siapapun. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan rezeki yang banyak. Ya. Maka ketika seseorang itu hendak diberikan kebaikan, maka dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya, apa itu hikmah? Hikmah adalah kepahaman yang kuat, kepahaman yang mendasar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kehendaki kebaikan, maka dia dipahamkan, difaqihkan tentang ilmu dinnya, dicerdaskan tentang ilmu dinnya. Lalu yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ini
diturunkan sebagai penyembuh dari segala penyakit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat yang ke-81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'ani, dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa shifaa'u, dan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an itu adalah sifat, obat. Obat yang bentuk fisik maupun non medis, gangguan misalkan gangguan jin dan sebagainya. Ini sebagai nantinya penyembuh. Warahmatul lil mu'min, dan berkah dan rahmat Allah kepada manusia dengan diturunkan Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an menjadi wasilah kita mendapatkan panen pahala atau akan mendapatkan banyak sekali kebaikan, ya. Sebagaimana orang yang dia itu membaca satu huruf Al-Quran, maka dia bagaikan mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wa hasanatu asri amsalihha la aqulu lam alif harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, gitu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Bukannya aku mengatakan lam alif itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, nah itu sudah 3 huruf, sehingga dikalikan 10 menjadi 30. Atau misal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah sudah 19 huruf, sehingga dikalikan menjadi 190 kebaikan. Dan yang keenam, Allah memberikan kebaikan Al-Quran dengan orang yang membacanya akan diberikan syafaat. Orang yang membacanya kelak, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang memperjuangkan Al-Quran kelak akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu, ya. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada engkau pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, pertolongan, ya. Lalu yang ketujuh, tanda Allah ingin memuliakan seseorang yaitu dengan Al-Quran, dan menghinakannya juga dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran dan merendahkannya karenanya. Maka mudah-mudahan mumpung kita masuk di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakan pahala, dan bulan turunnya Al-Quran, marilah kita meraih keberkahan dengan memperbanyak belajar, memperbanyak membacanya, memperbanyak mentadaburinya, dan terlebih adalah mengamalkannya. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.